Kali ini kita akan membahas satu, penemuan yang penting ini ya, untuk kelangsungan hidup bangsa dan rakyat banyak. Penemuan ini sebenarnya seharusnya ya, ini mah ya, lebih fenomenal daripada, Bobby Boss ya. Ya, yang saya akan bahas kali ini adalah gas rawa atau biogenic shallow gas. Adalah gas alam yang, terutama metana, yang terbentuk dari dekomposisi materi organik oleh bakteri anaerobik di lingkungan rawa atau danau purba yang kaya sedimen dan minim oksigen. Jadi pokoknya ini tuh adalah, gas alam yang terbentuk, terutama metana ya, yang terbentuk dari aktivitas bakteri ya. Jadi rawa-rawa ini kan banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia dan, ada yang menghasilkan gas. Nah, seringkali dimanfaatkan sebagai energi alternatif ramah lingkungan di Jawa Tengah sebagai pengganti LPG dan kayu bakar. Gas ini tidak berbau, bertekanan rendah, ditemukan di kedalaman dangkal cuma 0 sampai 600 meter. Keluar melalui, retakan batuan dan kini dikembangkan di beberapa desa untuk kemandirian energi desa. Yang agak disayangkannya itu masih dikembangkan skala desa. Nah ini tuh nggak tahu, karena cadangan gasnya sedikit atau pemanfaatannya membutuhkan apa ya, modal besar atau ya, kita lihat ini tuh kutip dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karakteristik gas rawa itu ya mayoritas metana, sedikit hidrogen sulfida, pembentukan tanpa oksigen, ciri-ciri tidak berbau, bertekanan rendah. Nah, itulah ya menurut Google. Apakah gas rawa itu berbahaya atau tidak? Sebenarnya udah muat ya di situsnya Kementerian ESDM, bertekanan rendah dan tidak berbahaya. Gas tersebut selain tidak berbahaya, juga berpotensi sebagai sumber energi. Kemunculan gas biogenik ke permukaan sering dijumpai di rawa-rawa atau sawah, sehingga disebut gas sawah atau gas rawa. Gas ini umumnya tidak berbau, sama ya. Ya, semuanya itu berpendapat bahwa gas rawa itu tidak berbahaya dan bertekanan rendah. Gas rawa di Jawa Tengah dan pemanfaatannya. Jadi di Jawa Tengah itu, apalagi kalau nggak salah ini saya menemukan di YouTube ya, di Grobogan ini ya, kalau nggak salah ya. Nah ini, warga desa Rajek Grobogan. Nah jadi, menurut kompas.com di Semarang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Provinsi Jawa Tengah, mencatat potensi gas rawa atau biogenic shallow gas yang diketahui di wilayah Jateng pada sekitar 47 juta kaki kubik standar atau stan kubik feet. Oke. Kepala Bidang Kabit Energi Baru dan Terbarukan Dinas ESDM Jateng, berpotensi gas rawa berada di Kabupaten Pemalang, heeh, dengan 3,03 juta SCF atau stan kubik feet ya. Jadi banyak lumayan. Sedangkan potensi terendah dideteksi di Kota Salatiga ya. Potensi lainnya tersebar di beberapa kabupaten dan besaran potensi cadangan gas rawa bervariasi. Ini untuk, petanya di Provinsi Jawa Tengah. Pemalang, Banjarnegara, Purwokerto, Magelang, Semarang, Pati, Rembang, Grobogan, dan Sragen ya. Ini masing-masing ini bervariasi ya angkanya, tidak sama. Yang paling besar ini saya lihat di, Pemalang ini ya. Jadi untuk di Jawa Tengah sendiri, itu cadangannya banyak gitu. Nah, udah itu menurut BRIN juga bisa menjadi energi, alternatif untuk masyarakat, pesisir ya. Ini dimuatnya padahal di 31 Mei 2024. Bisa digunakan kesehatan energi berbasis sosial menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah ya, dengan satu sumur cukup untuk 50 penduduk melalui jaringan pipa.
Nah nah, setelah saya baca-baca ya di sini, mengurangi ketergantungan kita kepada gas melon ya yang ditabung atau LPG, kita tuh bisa menguranginya dengan cara, memanfaatkan gas rawa ini. Dan kalau kita lihat skemanya itu ya, penyulingan dan segala macam atau pemrosesannya itu sangat sederhana. Nih ya, kita lihat, ya jadi bisa mirip LPG tapi tekanannya lebih rendah, jadi mungkin bisa lebih aman. Pemanfaatannya bisa, pengumpulan dari sumber kayak, sumber alami atau dari rawa, sumur bor gitu ya. Jadi kan galiannya itu nggak terlalu dalam ya, sekitar 0 sampai 600 meter aja udah dapat gas rawa ini. Bisa dikumpulkan, udah itu, biogasnya itu bisa dipisahkan dari air menggunakan separator, kompresi ringan, dan didistribusi via pipa PVC atau, untuk kompor rumah tangga, dengan tantangannya pada volume, pemurnian, dan distribusi jarak jauh. Nah, ini mah masukin logika aja ya, soalnya kita lihat gambar-gambar di sini ya. Ini, saya juga lihatnya di videonya Om Benix ya, soal, pemanfaatan gas rawa ini. Jadi cukup simpel, cuman dibutuhkan tabung-tabung aja untuk memisahkan gas dari air ya. Nah, dari gambar-gambar ilustrasi di sini ya, kelihatannya itu kan, mudah ya, dan bahannya juga kelihatannya ini mah bahannya ya, coba lihat dari sini aja gitu ya. Itu tuh kita cuman butuh, sumur sumur gasnya, udah itu nanti ada mesin, separator dan kompresor ini untuk memisahkan air dan kotor-kotoran itu dari gasnya. Lalu si hasil dari gasnya itu bakalan dialirkan ke rumah-rumah warga lewat pipa PVC. Nah, ini yang mungkin jadi sedikit pembeda antara gas rawa dan LNG. Ya, kalau sebagai catatan aja, kita itu Indonesia itu bukan penghasil LPG. Kita itu sebagian besar menghasilkan atau, eee, apa ya, Pertamina itu banyaknya itu memproduksi LNG dan mayoritas ekspor ke luar negeri. Sedangkan untuk konsumsi ini ya, di videonya ini, LPG, eee, dari di Indonesia itu yang banyak beredar itu 80% berasal dari impor atau 75 sampai 80%. Ini beritanya itu 40 Juni 2025 ya. Nah, jadi kita itu sebagian besar impor untuk 80 sampai 75% berasal dari impor, untuk ya gas LPG ini. Belum nanti, subsidi dan segala macamnya. Nah, LNG kita ekspor. Nah, kenapa LNG nggak bisa digunain di dalam negeri? Karena instalasinya mahal. Kenapa mahal? Karena LNG itu disalurinnya harus pakai, pipa-pipa, besi lah ya gitu ya, pipa-pipa brass atau, logam lah pokoknya, nggak bisa pakai PVC. Kalau menurut ya sumber-sumber yang saya lihat ya, banyaknya kalau ini tuh dialirinnya bahkan pakai pipa PVC atau, paralon ya, paralon biasa. Secara budget itu untuk instalasi kiranya itu murah. Nah, kenapa mungkin ya, mungkin ini mah, ini seharusnya BRIN atau, yang lain ya yang menjelaskan, tapi saya ini mah, senangkepnya saya gitu ya. Karena, mungkin dinilai si tekanannya itu rendah, jadi tidak membutuhkan, apa ya, alat-alat yang terbuat dari metal mungkin ya. Karena kalau menurut, eee pengetahuan saya ya, si gas itu kan bertekanan yang, di itu ya pakai satuannya itu PSI. PSI itu ada beberapa itunya. Jadi misalkan ya, pipa yang terbuat dari aluminium itu berapa PSI maksimal tekanannya, pipa
dari PVC itu berbeda lagi, tapi mungkin karena ini termasuk tekanan yang rendah, itu bisa pakai PVC gitu. Tapi ya saya tidak ya agak itu juga ya, soalnya kan ini mudah terbakar gitu ya, atau gas yang bisa terbakar. Mungkin kalau nanti ada kajian yang lebih, lanjut lagi mungkin ada standarisasinya lah ya yang lebih pasti. Tapi untuk sekarang kalau dilihat dari gambar-gambar ini masih pakai PVC ya, pakai PVC dan itu masih aman mungkin, karena tekanannya rendah, kembali lagi. Ya ini Mas sebagai pembanding aja ya, kita itu kan udah ribut-ribut tuh, apa ya, Bobby Boss untuk menggantikan bensin gitu ya, kayak RON 98 segala macam lah. Baru beberapa tahun kemarin atau beberapa ya barulah ya terhitung baru, tapi kita udah ribut karena itu bakalan mengguncang Pertamina katanya gitu. Nah, tapi menurut saya mah ini kan itu kan belum terbukti gitu, belum terbukti dan, ngawur lah istilahnya. Nah, tapi kan ini ada yang lebih pasti gitu. Kenapa nggak dukung gitu ya, ini udah dari tahun 2000 berapa itu kan. Ini mah masukan aja mungkin ya buat, Kang Deddy gitu misalkan. Kayaknya nih di Jawa Barat juga kan kita tahu sendiri bahwa, eee, di Jawa Barat itu banyak juga rawa, mungkin aja nih Kang ya, bisa digunakan, gali lagi potensinya. Pembangunan aja bisa segampang itu ya, bisa semudah itu di Jawa Barat, bisa terrealisasi secepat itu, kalau misalkan ini dijadikan ya, misalkan ini Mas, saya nggak tahu ya cadangannya atau potensi gas di rawa di Jawa Barat itu banyak atau enggak, saya juga nggak tahu. Mungkin aja ini bisa untuk, eee, rakyat-rakyat ya, masyarakat yang kurang mampu. Nih, bisa diganti pakai gas rawa ini. Karena kan di Jawa Barat juga banyak ya kalau yang disebutnya rawa-rawa itu ya sampai di daerah-daerah. Mungkin ini saatnya kita melupakan ya harapan yang tidak pasti. Kalau misalkan nungguin yang tidak pasti mah ya, mendingan kita teh berpindah aja ke harapan yang baru ini, bukan harapan yang baru, ini mah udah terbukti di Grobogan, Jawa Tengah itu udah dari tahun kapan udah pakai gas rawa dan kita itu bisa mengurangi ketergantungan kepada impor gas LPG ya. Jadi ini, Pak Bahlil gimana Pak Bahlil ya. Jadi gitu aja mungkin ya. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan kalian malas-malas untuk baca ya, karena di sekeliling kita ternyata dunia itu berputar lebih cepat. Ya, terima kasih.